Pernah nggak sih lo bangun pagi ngelihat kaca terus mikir, gua capek banget, tapi kok masih hidup ya? Ini bukan keluhan, itu prestasi. Karena jujur aja, bertahan hidup di dunia yang isinya tagihan, ekspektasi, dan story orang liburan, itu udah kayak ikut lomba tiap hari. Kita tuh sering banget bilang makasih ke orang lain, ke abang ojol, ke kasir Indomaret, ke temen yang minjamin charger. Tapi ke diri sendiri, nyaris nggak pernah. Padahal yang bangun pagi walau alarm udah kayak sirine kebakaran itu siapa? Yang nahan nangis di kamar mandi kantor karena kerja numpuk itu siapa? Yang tetap senyum walau saldo rekening tinggal cukup beli gorengan, itu lu, itu kita. Makanya hari ini gue pengen ngajak lu semua buat ngelakuin hal yang jarang banget kita lakuin. Berterima kasih ke diri sendiri. Selamat datang kembali di channel Addictive Foundation, tempat kita berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, dan cerita inspiratif yang tentunya berkaitan dengan anak dan remaja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan tentu juga komen kalau kamu merasa konten ini bisa bantu orang lain juga. Karena berbagi itu bukan soal viral, tetapi soal peduli. Oke, kita masuk pada bagian pertama. Kenapa kita susah banget mengapresiasi diri sendiri? Karena kita hidup di era harus lebih, bukan udah cukup. Harus lebih produktif, harus lebih glowing, harus lebih kaya, harus lebih viral. Sampai lupa kalau lebih itu kadang bikin kita kehilangan diri. Kita diajarin buat ngejar pencapaian, tapi nggak diajarin buat berhenti sebentar dan bilang, lu keren lo, udah sampai di sini. Apresiasi diri bukan berarti kita malas berkembang. Itu artinya kita sadar bahwa proses itu penting, bahwa gagal itu wajar, bahwa capek itu manusiawi. Tapi karena kita kebanyakan bandingin diri sama orang lain, akhirnya kita lupa melihat pencapaian kita sendiri. Padahal yang lu lewatin itu gak gampang. Lu pernah patah hati tapi tetap bangkit. Lu pernah gagal tapi tetap mencoba lagi. Lu pernah bilang nggak cukup baik tapi lu tetap jalan. Itu keren dan itu layak untuk diapresiasi. Pada bagian 2 kita akan berbicara tentang gimana caranya mulai self love tanpa harus jadi influencer. Pertama-tama, self love itu bukan skincare 12 step, bukan harus liburan ke Bali tiap bulan, bukan harus posting caption I cosme sambil pakai filter estetik. Self love itu sederhana, kadang cuma soal lo bilang ke diri sendiri, lo nggak harus sempurna buat layak dicintai. Mulainya dari hal kecil. Jangan ngomong kasar ke diri sendiri. Stop bilang, gua bodoh banget cuma karena salah kirim email. Kasih waktu buat diri untuk istirahat. Lu bukan robot. Bahkan robot aja butuh charging. Jangan ngeremehin pencapaian kecil. Bangun pagi tanpa snooze 5 kali, itu sebuah prestasi. Dan yang paling penting, jangan nunggu validasi orang lain buat mulai sayang sama diri lu sendiri. Karena kalau lu nunggu likes baru merasa berharga, lu bakal merasa capek terus menerus. Selanjutnya, bentuk-bentuk kecil tapi powerful buat bilang thank you ke diri sendiri. Yang pertama, ngomong baik ke diri sendiri. Pagi-pagi ngaca bilang, lo keren, lo kuat, lo pantas bahagia. Yang kedua, nulis jurnal syukur. 3 hal yang lo syukuri hari ini tuh apa? Contohnya, nggak telat bangun, nggak lupa bawa charger, nggak nangis pas lihat saldo rekening. Mulai dari hal-hal yang sederhana.
Yang ketiga, ngasih reward kecil. Traktir diri sendiri es kopi susu habis kerja, atau sesuatu yang lu rasa itu menyenangkan diri lu. Tapi ingat, jangan tiap hari, nanti dompetnya bakal burn out. Yang keempat, ngasih jeda. Lu nggak harus produktif 24/7. Kadang rebahan itu bentuk self-care juga. Dan yang kelima, yang paling penting adalah maafin diri sendiri. Lu pernah salah dan itu adalah wajar. Tapi jangan terus menyalahkan diri. Lu belajar, lu tumbuh, dan itu yang paling penting. Bagian berikutnya adalah tentang gimana lu bisa bantu orang lain juga ngerasain hal yang sama lewat Addictive Foundation. Lu udah mulai sayang sama diri sendiri, itu hal yang keren. Sekarang bayangin kalau semua anak muda bisa ngerasain hal yang sama. Nggak merasa insecure tiap buka Instagram, nggak merasa sendirian pas lagi down, nggak takut bilang gua butuh bantuan. Itu yang Addictive Foundation coba wujudkan lewat konten edukasi, kampanye, dan cerita-cerita inspiratif yang relate banget sama kehidupan anak dan remaja. Tapi tentu aja semua ini butuh dukungan. Kalau lu ngerasa konten kayak gini penting, yuk bantu Addictive buat tetap konsisten lewat hal-hal yang kecil. Salah satunya misalnya men-share konten ini kepada teman-teman yang lain atau melalui donasi. Karena edukasi itu bukan cuma tugas guru, tapi tugas kita semua. Klik link di bio atau langsung ke link addictivefoundation.com biar makin banyak orang yang bilang thank you karena gua layak bahagia. Oke, itu tadi tentang bagaimana kita berterima kasih dengan diri kita sendiri. Terima kasih udah dengerin, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Ingat, kalau hidup mulai berat, jangan lupa peluk diri sendiri dulu. Karena kadang pelukan terbaik itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Bye, sampai ketemu di video berikutnya.